Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Tanibala dengan NIM C0D018057. Saya ingin mempresentasikan aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid, paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Ciri-ciri kas dapat digunakan segera sebagai alat bayar sebagai nilai nominalnya, sedangkan alat bayar yang tidak dapat digunakan segera sebagai alat bayar dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat dipakai sebagai alat bayar. Jenis-jenis kas terbagi menjadi dua. Yang pertama, cash on hand dan cash at bank. Cash on hand ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Sedangkan cash at bank adalah kas untuk perusahaan yang berada di bank. Sifat-sifat kas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu, kas terlalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Yang kedua, kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Yang ketiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Pengawasan kas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, pemeriksaan kas. Keempat, perhitungan kas. Penerimaan kas, karena uang yang diterima oleh perusahaan adalah berbagai sumber seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, dan pinjaman. Pengeluaran kas, uang dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar sebagai macam transaksi. Pemeriksaan kas dapat dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Perhitungan kas dapat dilakukan oleh petugas yang tidak bersangkutan dengan pengelola kas dan saksi-saksi yang telah ditunjuk. Konsep pembukuan tabungan. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka, nasabah tidak bisa mengambil uang tersebut setiap saat. Yang ketiga, tabungan anak. Pihak bank menyediakan tabungan khusus anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menabung dengan tampilan buku tabungan dan kartu ATM yang sesuai usia mereka. Yang keempat, tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Definisi efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Sedangkan efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya warna opsi beli, atau hak untuk menjual.
kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Akuntansi investasi efek itu terbagi 4. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Yang keempat, pengelompokan tersebut harus dikaji kembali. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.